Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Maqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan walillahi ma fis samawati wal ardh. Qala aidan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ittaqillaha mustaqim. Bapak dan ibu-ibu, para jamaah pengajian keramat. Keramat berarti di pengajian angker, serem. Itu keramat versi orang kukusan. Jadi keramat itu sebenarnya aslinya berasal dari kata karomah, gitu. Tapi ya di bahasa kita keramat, seolah-olah kalau malam Jumat itu jadi serem. Ya karena kita menyingkat saja kajian rutin malam Jumat jadinya keramat. Mudah-mudahan yang ikut ngaji semuanya dapat karomah begitu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik yang disabdakan, dicontohkan, ditetapkan, dan diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah semuanya bisa sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan ngikut ngaji. Lalu udah banyak banget berarti nikmatnya. Nikmatnya udah banyak banget, berlimpah. Bahkan kenikmatan paling tinggi itu diantaranya adalah hidayah, kemudian kesehatan. Dan kalau ngomongin rezeki yang seringkali ada di kepala kita adalah duit. Duit dan materi adalah rezeki paling bawah. Ya. Duit atau materi rezeki paling bawah. Sebelum nyampe ke paling tinggi, misalnya hidayah, iman. Bapak-bapak mau nggak dikasih duit 1.000 triliun, tapi syaratnya nggak bisa nuntut? Mau nggak? Dikasih duit 1.000 triliun tapi nggak bisa nuntut? Ya, ibu-ibu dikasih duit 3.000 triliun. Triliun berapa ibu? Nolnya berapa? Ya, banyak dah, gitu ya. Jadi yang sampai dengan hari ini kalau ngomongin orang paling kaya itu tetap aja Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya sampai 72.000 triliun. Elon
emas itu infonya 8.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun kalau dikonversi pakai duit hari ini. Tapi itu adalah rezeki paling rendah. Ya, rezeki paling tinggi itu kesehatan. Ya, ada terpaut iman, sholat maghrib berjamaah, bisa datang ke masjid, walaupun dengkul rada kaku gitu ya berbagi ya. Makanya sholatnya pakai kursi, tapi alhamdulillah maskernya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jemaah Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan apa yang sudah dibahas dari beberapa pertemuan sebelumnya. Meskipun ibu-ibu kebaca agak ya enggak lihat, kalau dilihat begini. Wah, kelihatan ya? Kelihatan. Jadi gimana jelasinnya kalau begini? Ya, kelihatan hurufnya macam gitu. Kita masih ngebahas tentang zakat, ya. Tentang zakat pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas beberapa hal ya, dalil-dalil tentang perintah berzakat. Nah sekarang ada yang disebut dengan al-qiyam al-asasiyah atau nilai-nilai sebagai landasan dari zakat. Zakat itu rukun Islam berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat. Zakat dulu, puasa dulu. Ya kalau zakatnya zakat fitrah, puasa dulu. Tapi kalau zakatnya zakat mal, ya, terus zakat penghasilan pertanian, ya zakat dulu baru puasa. Yang terakhir yang kelima, haji. Bagi yang mampu ini itu Allah, bukan ukuran kita. Nah zakat ini ada hal-hal yang melandasi dari zakat. Yang pertama, Allah itu sebagai pemilik mutlak dari harta kekayaan kita. Ini perhatikan ya. Allah itu pemilik mutlak. Ya. Bahkan sebelum sampai harta, kita udah belajar dulu. Ada namanya tauhid mulkiyah, mengesahkan Allah sebagai yang maha memiliki. Namanya tauhid mulkiyah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Artinya apa malikin nas? Yang maha memiliki, menguasai manusia. Manusianya aja dikuasai, apalagi hartanya. Karena kita mendapatkan harta, gimana caranya? Pasti menggunakan akal kita yang telah Allah titipkan menjadi bagian dari jasad tubuh kita. Ya kan? Bener ya? Gitu ya? Dan akal kita, otak kita Allah yang menciptakan. Kita udah bahas di beberapa waktu yang lalu, semua itu cuma titipan dari Allah. Mata kita titipan Allah, tubuh kita titipan Allah, rambut kita titipan Allah. Allah itu malik, sedangkan kita mamluk. Allah adalah yang maha memiliki, sedangkan kita yang dimiliki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita harus tegas itu. Maka jangan sampai kita merasa bahwa ini tanah punya saya. Ya emang punya bapak, sertifikat apa namanya SHM ya, sertifikat hak milik, ada namanya di situ. Tapi bukankah itu hanya nama di atas sertifikat?
Apa kemudian kalau kita meninggal itu sertifikat dibawa, tanahnya juga dibawa? Kan enggak. Bahkan kita mewariskan kepada siapa? Kepada keturunan kita. Maka dalam setiap harta yang ada pada kita, hakikatnya bukan milik mutlak kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat tentang lillah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita cuma kebagian dititipkan. Maka karena semua milik Allah, Allah itu cuma titip sama kita agar harta itu dikelola dengan baik. Gitu. Ya, harta itu dikelola dengan baik. Harta itu bisa bermanfaat sebaik-baiknya, bukan cuma buat diri kita tapi juga buat orang lain. Ya, gitu ya. Jadi kalau di sini kalimatnya ini ulama Muhammadiyah kayak begini Pak. Kadang-kadang pakai kalimat Allah mendelegasikan pengelolaan harta kepada manusia, karena manusia sebagai khalifah, wakilnya Allah di muka bumi. Kenapa manusia yang dipilih jadi wakil Allah? Karena manusia makhluk yang paling sempurna. Ada jasadnya, ada ruhnya, ada akalnya. Sementara ada makhluk lain, ada ruh tanpa jasad, ada jasad tanpa ruh. Ya mungkin jangan-jangan ruhnya juga beda sama kita, akalnya juga beda sama kita. Ya, kayak malaikat, jin, itu kan makhluk ruh tanpa jasad. Hewan itu makhluk ada jasadnya, ada ruhnya, mungkin ruhnya juga beda, akalnya juga beda. Bahkan mungkin nggak punya akal lah kalau hewan. Sehingga akalnya tidak menuntun, membimbing mana yang baik, mana yang buruk. Begitu. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi malaikat berkata, Tuhanmu telah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selainnya. Dia menciptakan kamu dari tanah dan menugaskan kamu untuk memakmurkan. Tugas kita memakmurkan aja. Jadi tugas kita memakmurkan. Apa sih yang disebut memakmurkan? Memakmurkan itu apa maksudnya? Memakmurkan masjid yang makmur gimana? Masjid yang rame. Iya, bakar di masjid rame. Ya, apa yang dimaksud memakmurkan masjid? Ramai. Makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Makmur masjidnya berarti kegiatan masjidnya banyak. Bahkan ada yang nyebut makmur, kasnya makmur. Karena ada beberapa masjid yang dulu pernah diceritain, kayak Masjid Banjarmasin itu Al-Jihad, yang dulu Bapak pernah sampaikan, Pak Naman pernah sampaikan. Masjid Al-Jihad itu saking makmurnya, kalau Jumatan infak Jumatnya sampai 38 juta. Mobil ambulannya ada 2 Alphard. Kalau kita kan masih MPV ya, belum ganti. Bentar lagi ganti sama mobil apa ya? Nah, mobil high-end gitu. Tapi tetap aja kan, bapak-bapak sama ibu-ibu gak pengen naik kan? Hah? Apa ada yang mau daftar duluan? Tetap aja gak boleh naik gitu ya. Ya, jadi Allah itu menitipkan ya pengelolaan harta kepada manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian semuanya, segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang sepenuhnya itu untuk kita dan kesuksesan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya.
Kalimatnya juga nih. Manusia mempunyai kepemilikan nisbi. Nisbi itu apa? Nisbi itu, kalau tadi Allah pemilik mutlak. Kalau nisbi itu pemilik sementara yang dititipkan. Ya. Oleh karena itu tidak semua harta yang dimiliki setiap orang adalah miliknya secara mutlak, melainkan di dalamnya ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta-minta dan tidak punya. Ya memang begitu kenyataannya. Coba Bapak-bapak kita pikirkan, harta yang sampai pada kita, bukankah itu sudah melewati beberapa keringat orang lain? Benar gak? Bahkan makanan yang kita makan itu gimana sampai kepada kita? Beras misalnya, dari mana beras? Dari sawah. Siapa yang menanam itu di sawah? Petani kan? Udah keringatnya petani itu di situ. Udah gitu petani di Indonesia penghasilannya gimana? Gajinya gedean mana? Petani sama orang kerja bawa laptop, terus kerjanya di daerah Sudirman, Kuningan. Gedean mana gajinya? Penghasilannya? Dia gedean di sana. Ya, kecuali bosnya petani, juragan misalnya gitu. Nah, ada juragan tuh. Tapi petani yang kerja itu, gitu kan. Dulu kan kita pernah bahas ya, setelah saya ngobrol dengan salah satu dari keluarga Wonosobo, profesinya petani, kekhawatirannya adalah nggak ada yang terusin lagi anak muda untuk jadi petani. Ya, karena anak muda semua pergi ke kota dengan alasan memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan, memperbaiki pendidikan, memperbaiki ekonomi. Lalu ternyata sampai di kota nggak balik lagi ke desa, tapi menetap di kota. Sehingga desa-desa menjadi sepi, isinya cuman orang tua. Lalu siapa yang akan membangun desa? Siapa yang akan memakmurkan sawah-sawah yang telah Allah titipkan melalui para petani? Maka wajar bisa jadi udah sawahnya banyak, yang nanam nggak ada, manusianya terus nambah. Akhirnya kebutuhan pangan jadi mahal. Padahal boleh jadi beras yang dimakan sama orang-orang yang kerja di kota itu asalnya dari desa. Tapi kenapa yang di kota lebih besar gajinya dibanding di desa? Katanya kan biar kaya itu prinsip utamanya kerja keras. Lebih keras mana? Kerja bawa pacul sama kerja bawa laptop? Nah, benar gak? Betapa tidak adilnya hidup kita. Ya emang begitu keadaannya. Itulah kenapa ada hak orang lain dari setiap rezeki yang kita punya. Gak boleh kita ngerasa ini punya saya. Tapi sesungguhnya ada hak orang lain yang rezeki kita sudah melewati beberapa tangan, beberapa keringat orang lain. Begitu. Makanya ada hak bagi orang yang meminta-minta atau yang tidak punya. Yang meminta berarti dia dikategorikan sangat membunuh. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya, orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak yang telah ditentukan bagi orang-orang yang minta tidak punya. Kemudian berikutnya, nilai dasar dari zakat adalah keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diperintahkan untuk berbuat adil. Apa tuh adil? Adil itu wad'u syai' fi mahallih. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qawwamina bil qist. Istilah lain dari adil adalah al-qistun. Nah, ini dalam konteks hukum
Adil dengan qistun. Qistun itu lebih tinggi dari adil. Ini beberapa mufassir dari Al-Quran menafsirkan demikian. Al-qistu itu lebih tinggi dari adil. Kalau adil ditegakkan benar, tapi boleh jadi ada salah satu pihak yang merasa tersakiti. Sementara al-qistu itu adil ditegakkan, kedua belah pihak atau beberapa pihak semuanya menerima dengan lapang dada. Itu namanya al-qistu. Ini berat ini Pak. Ya, kadang-kadang kita bikin adil sama anak-anak kita yang anaknya lebih dari satu, gampang nggak? Nggak gampang, susah. Ya, bahkan mungkin anak banyak protesnya gitu kan. Ya, anak saya udah mulai banyak protes, cemburu. Karena ayahnya lebih banyak perhatian sama yang paling kecil. Sehingga yang paling kecil sering dipeluk, yang udah gedean ya dipeluk. Lalu muncul kalimat, ayah mah lebih sayang sama adik gitu. Padahal kita ngerasa kayaknya udah dewasa mah nggak perlu lagi dipeluk. Ternyata sebenarnya tetap perlu untuk Sekarang saya nanya ke bapak ibu, masih suka meluk anaknya enggak yang udah gede? Kapan terakhir meluk? Lebaran, setahun sekali ya. Padahal sering dipeluk Pak. Nah, itu bicara soal dalam keluarga ya. Dalam keluarga itu kita sering loh jadi orang tua, kadang-kadang akhirnya pilih kasih. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala serta berbuat ihsan. Jadi ini nanti ada berikutnya nih Pak. Ada beberapa prinsip yang nyambung. Kenapa kok zakat bagian dari menegakkan keadilan? Ya. Kemudian al-ukhuwah, ya. Dan nilai dasar persaudaraan. Nah, kita kan semua anaknya Nabi Adam ya. Anaknya Nabi Adam. Jadi disebut Bani Adam. Lalu kemudian kita semua diikat juga, bukan hanya pertautan pertalian saudara dengan sesama rahim atau sedara, tapi kita juga dipertautkan dalam persaudaraan al-ukhuwah al-islamiyah atau al-imaniyah. Maka ini disebutkan di sini, la yu'minu ahadukum, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri. Artinya dalam zakat itu kan ada wujud kepedulian terhadap orang lain. Jangan sampai ada orang susah kita pura-pura baik, nggak peduli. Ya kita harus peduli sesuai dengan kemampuan kita, begitu ya. Meskipun nanti kan pada akhirnya ada yang disebut dengan nisab zakat, begitu. Tapi ada yang lebih luas daripada itu, bisa dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, begitu. Yang kita udah bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Seringkali zakat itu juga disebut infak. Kemudian ada kemaslahatan atau al-maslahah. Ya. Meskipun tidak ada dalil khusus menegakkan nilai dalam Islam ini, namun sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi, penegasan suatu masalah tidak harus berdasarkan dalil khusus, tetapi juga diambil dari ruh semangat ajaran Islam. Islam itu kan disebut soleh fi kulli makan wa zaman. Bahkan Islam juga disebut agama rahmatan lil. Islam selalu berkesesuaian di setiap zaman dan di setiap tempat. Selalu menjadi solusi atas berbagai macam persoalan. Bahkan Islam adalah agama kasih sayang untuk semuanya. Begitu. Yang penting nih kemaslahatan.
Jangan sampai apa yang kita lakukan ternyata malah menghadirkan kemudorotan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa nilai-nilai yang mendasari. Berikutnya ini ada beberapa prinsip lainnya. Ini apa ini? Prinsip imperatif bahasanya. Ulama Muhammadiyah. Ya, jadi pembayaran zakat oleh muzaki bukan suatu tindakan sepihak atas belas kasih, melainkan kewajiban. Wah, itu perhatikan ya. Jadi namanya zakat itu kewajiban, bukan karena kasihan. Ya kewajiban karena memang dalam harta kita bukan punya kita semua, tapi ada punya orang lain. Ya, maka punya kewajiban untuk dikeluarkan, dipisahkan. Ada harta yang boleh digunakan dikonsumsi, tapi di saat yang sama ada hak orang lain dari harta tersebut. Maka misalnya juga kan sama. Kalau bicara ada zakat emas gitu kan, khususnya emas yang memang mencapai nisabnya, nanti kita ada perhitungan sendiri tuh nisabnya. Lalu kemudian memang tidak digunakan, maka harus dikeluarkan zakat. Ya, karena emas itu pun sampai kepada kita, ya, itu sudah melalui beberapa tangan orang lain. Ya. Ini yang prinsip keadilan distributif terkoreksi. Apa tuh maksudnya? Maksudnya bahwa semua manusia itu memang berhak mendapatkan sesuatu yang dia usahakan. Jadi kalau ada orang gigih, dia dapat rezeki, yaitu haknya. Tapi di saat yang sama, sesungguhnya kalau semuanya menjadi hak mutlak dirinya, betapa tidak adilnya kehidupan. Karena ada orang yang dirinya tidak sempurna, lemah. Ya kan? Misalnya ada orang yang punya keterbatasan dalam tubuhnya. Ya, nggak bisa bekerja dengan maksimal. Ada orang yang sudah kerja maksimal tapi ternyata penghasilannya tidak besar. Maka di saat yang sama ada yang didistribusikan sama Allah, tapi sekaligus yang didistribusikan itu harus diberikan juga kepada orang-orang yang lemah. Gitu. Ini maka disebutkan di sini. Nih, meskipun Islam mengakui prinsip keadilan distributif sebagaimana nampak tegas dalam ayat-ayat di atas, namun ia mengoreksinya karena konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa orang yang karena keadaan tertentu, misalnya lanjut usia, misalnya cacat dan lainnya, tidak berhak atas distribusi kekayaan masyarakat. Ini adalah keganjilan. Ya mereka harus tetap dapat bagian, gitu kan? Maka negara itu sebenarnya kalau negara yang adil, negara yang bagus, gitu ya, itu kan sampai penganggurannya dikasih duit, gitu kan? Ya kan, pengangguran dikasih duit, dikasih gaji. Ini ada cerita, udah sangat lama di cerita ini, yang cerita Buya Profesor Yunari Ilyas. Katanya orang yang ada di Australia itu pengangguran dulu banget. Saya nggak tahu kalau sekarang dapatnya berapa. Pengangguran itu dia harus lapor 2 minggu sekali. Kemana? Kalau dalam konteks kita itu lapor ke kelurahan, gitu. Nanti dari kelurahan setelah lapor dapat tunjangan pengangguran, dapat 4 juta per 2 minggu. Maka kalau 4 minggu dapatnya 8 juta. Ya, kalau negara kita pengangguran dapatnya apa? Dapat omongan orang. Itu tujuannya apa? Negara kalau dikelola dengan baik, dengan benar, itu kekayaan negara itu bisa dirasakan oleh orang banyak.
Dulu pernah saya sampaikan kan, ada studi Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2014. Negara Indonesia kalau dikelola dengan baik, ya, terutama pertambangannya, tiap kita per kepala tiap bulan dapat 20 juta cuma-cuma dari negara. Ya, maka mungkin wajah-wajahnya nggak ada yang pusing-pusing kayak gini. Lagi pusing apa enggak? Udah pada mapan kalau yang mahal berumah. Ya kan? Ya, kalau 20 juta mungkin saya nggak pusing-pusing mau berangkat ke Jogja terusin S3. Jadi bapak-bapak, saya sekalian izin sebenarnya. Jadi mungkin ini sebelum saya berangkat ke Jogja di Sabtu, di Rabu besok ya, kemungkinan Rabu atau Kamis besok. Ini saya ngisi pengajian keramat terakhir sebelum saya berangkat. Nanti pengajian keramat ini dilanjutkan sama Ustadz Rizky, Ustadz Wayan, gitu. Karena apa? Karena yaitu harus kalau hijrah kan dulu udah hijrah, ini harus balik lagi ke Jogja untuk melanjutkan sekolah. Dan nampaknya memang peluangnya yang paling dekat, paling mungkin, dan saya merasa jalan dari Allahnya itu di Jogja. Jadi melanjutkan sekolahnya di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. Kuliahnya mulai September. Cuman istri sama anak saya kan nggak bisa nungguin sampai September, karena anak saya tetap kudu sekolah, tahun ajaran baru daftar kan nggak mungkin di pertengahan. Jadi posisinya istri sama anak-anak, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak pernah lihat Pardan, nggak pernah lihat Fahim, kadang-kadang digendong ke masjid, ya emang posisi udah nggak di sini, posisinya ada di Jogja. Di Jogja ngontrak, namanya tempatnya di Kauman, dekat Masjid Gede Kauman. Gitu. Jadi nanti pengajiannya tetap berjalan, dilanjutkan. Alhamdulillah nih Ustadz Wayan yang 4 tahun sekolah di Jogja, Ustadz Rizky 4 tahun sekolah di Jogja, ditambah pengabdian 3 tahun jadi 7 tahun. Itu udah selesai. Jadi tuker posisi. Gitu Bapak. Ya. Ya sekalian aja nanti kalau ada, mohon maaf ya, selama dampingin bapak-bapak ibu-ibu belajar bersama, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, bapak-bapak ibu-ibu juga hidupnya semakin berkah, ya, rezekinya lancar. Ya, sekali lagi ya, diinget-inget di kepala, rezeki itu bukan cuma duit, sehat itu rezeki, waktu, kesempatan itu rezeki. Gitu ya. Nah, gitu ya. Saya lanjut lagi ya, Pak ya. Ya, jadi ada orang yang punya keterbatasan. Betapa tidak adilnya kalau seandainya dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki, karena bukan keinginan dia. Bahkan kalau ada pengangguran dikasih duit, bukankah paling tidak itu menutup potensi dia untuk melakukan keburukan? Karena memang ada orang melakukan kejahatan, motivasinya yang ada dari luar dirinya berupa kemiskinan. Ya, korupsi itu kan ada ekstrinsik dan intrinsik. Gitu. Intrinsik itu ada di antaranya orang udah kaya tetap baik korupsi, ya kan? Bahkan yang korupsi gede-gede, yang gajinya gede. Gitu. Itu karena ada orang yang korupsi, habis korupsi terus kemudian ada rasa kepuasan. Alhamdulillah, itu kebangetan orang. Gitu. Tapi ada orang yang mencuri karena keadaan. Itu banyak kan keadaan kayak gitu, ya. Kita sering menemukan ada seorang nenek ngambil sebatang kayu di hukum 2 tahun. Giliran ngambil 300 triliun
6,5 tahun. Gitu kan? Ya memang kadang-kadang di dunia begitu Pak, Bu. Jadi kita seringkali sulit untuk menuntut keadilan seadil-adilnya. Makanya Allah ciptakan akhirat. Nanti di akhirat itu semua yang tidak adil di dunia ditegakin. Maka kalau nggak ada akhirat, betapa tidak adilnya Allah ya. Karena ada banyak penjahat sampai mati nggak pernah dipenjara. Ada banyak orang baik sampai mati hidupnya tetap susah. Maka nanti di akhirat begitu Pak. Ya. Tapi kita harus nggak berusaha menegakkan keadilan? Ya tetap harus. Ya kewajiban kita. Kalau kita ngelihat nggak adil, ya kita bilang tetap. Ngomong, kasih tahu ini salah, yang benar begini. Ya, kewajiban kita. Nah, berikutnya adalah prinsip kelenturan dalam tafsir. Ya, zakat itu harus bersifat lentur. Dalam arti tidak terlalu kaku sehingga zakat tidak menjangkau pihak-pihak yang semestinya menjadi mustahik zakat. Ya, mustahik zakat. Misalnya di majelis tarjih sudah ada putusannya, termasuk di sini Pak ya. Kan kalau dulu kita pemahamannya zakat fitrah atau zakat fitri itu kan harus sampai kepada penerima sebelum sholat id, benar ya? Ya kan? Sebelum sholat id. Karena kalau habis sholat id dianggap sebagai sedekah biasa. Tapi kalau lingkungan udah sedemikian rupa, bukankah ada potensi satu orang menerima zakat fitri berkali-kali? Sementara ada wilayah lain di bagian Indonesia Timur yang boleh jadi dapat zakat fitri juga mungkin nggak pernah. Maka majelis tarjih beristihad zakat fitri bisa didistribusikan agar benar-benar sampai kepada yang berhak pada tahun yang sama. Ya, pada tahun yang artinya itu zakat nyampe ke bagian Indonesia Timur. Karena prinsip tujuannya adalah zakat itu harus sampai kepada penerima. Kecuali misalnya sebenarnya misalnya di lingkungan masjid bikin pengumpulan zakat, kecuali di kelilingnya itu banyak yang nggak dapat kebagian zakat, maka prioritaskan itu. Begitu. Itu penting Pak. Karena apa? Karena kayak lembaga-lembaga resmi, Najismu, dompet muafa, itu orang bayar zakat kan banyak banget. Nggak mudah itu Pak mendistribusikannya hingga benar-benar tepat sasaran. Karena boleh jadi ada yang dapatnya berkali-kali, sehingga yang dapat berkali-kali yang seharusnya itu ada hak orang lain, tapi ngumpul di beberapa orang saja. Namun sebaliknya juga tidak terlalu cair sehingga zakat mengalir kepada pihak-pihak yang sebenarnya nggak berhak. Gitu ya. Walaupun 8 asnaf yang 8 asnaf zakat itu ada 8 itu kan tidak perlu ditambah lebih dari yang sudah ditentukan secara visual, namun penafsiran norma-normanya dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial ekonomi umat. Karena ada orang miskin bukan karena dirinya, tapi boleh jadi dimiskinkan karena keadaan. Itu maka kemudian bisa berubah itu. Ada perubahan norma segala macam. Kemudian yang keempat, zakat itu harus prinsipnya pemberdayaan. Karena az-zakah makna selain mensucikan juga menumbuhkan. Maka nggak boleh zakat itu membuat orang sebagai orang yang terus menjadi penerima terus. Maka harus ditumbuhkan. Kalau perlu di beberapa tahun yang akan datang, dia tidak lagi menjadi penerima zakat, tapi pembayar zakat. Maka kita kenal ada yang namanya zakat produk. Zakat itu bisa digunakan untuk misalnya apa?
pengelolaan ekonomi, gitu kan? Misalnya ada orang yang terbatas, kita kasih zakat, tapi zakatnya harus pakai buat usaha. Harapannya ketika digulirkan untuk usaha, maka di beberapa tahun berikutnya dia menjadi pembayar zakat, bukan lagi menjadi penerima zakat. Ini yang terakhir, prinsip kepastian hukum sudah gitu ya, Pak. Sudah isya. Harta yang dikenai zakat adalah harta kekayaan yang berkembang, ya, yang berkembang, yang bergerak, gitu ya. Kalau tetap nggak berkembang, dia nggak kena zakat. Harta yang dikenai zakat adalah kelebihan dari kebutuhan dasar. Ada kelebihannya, maka nanti ada hitungannya kan, berdasarkan nisab, zakat, penghasilan dan lain sebagainya. Aset tetap sebagai dasar operasi kegiatan bisnis tidak dikenai zakat. Aset tetap yang menghasilkan pendapatan selama tidak dijadikan objek dagang tidak dijadikan zakat. Zakat dikenai pada penghasilannya. Ya, misalnya saya punya kontrakan, ini rencana rumah saya beri kontrakin. Rumah saya itu yang dijadikan objek zakat, objek dagang, usaha. Itu rumahnya bersifat tetap. Rumahnya nggak kena zakat. Yang kena zakat apa ya? Penghasilan dari sewa kontrakannya itu. Begitu. Ya Pak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti berikutnya mungkin yang zakat ini Ustaz Wayan yang lanjutin. Ya, sementara untuk fatwa-fatwa tarjih yang lainnya itu oleh Ustaz Rizky. Demikian Bapak-bapak. Sekali lagi saya mohon doanya. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik di Masjid Al-Furqan, tetap berjalan dengan baik meskipun Mas Rofi'i udah lama ya ngeliat Mas Rofi'i. Mas Rofi'i pensiun dini karena ada yang difokuskan sama Mas Rofi'i, makanya udah jarang kedengeran adzan, nggak kelihatan lagi gitu ya. Ya, sekarang yang ada Mas Bahar. Mas Bahar, Ustaz Rizky, Ustaz Zaki, Ustaz Wayan, gitu ya. Maka mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu tetap semangat untuk memakmurkan Masjid Al-Furqan. Demikian juga teman-teman badan eksekutif Masjid Al-Furqan tetap bersemangat. Ya kalau saya karena orang tua masih ada di sini, kemungkinan sebulan 2 bulan sekali pulang kemarin ya buat tengokin, buat silaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.